Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin nggak nge-soundcloud lagi dan baru kali ini, baru hari ini nge-soundcloud. Kira-kira apa yang mau dibahas? Ya, masalah tentang Valentine. Valentine itu boleh nggak sih? Gimana ya? Iya, aduh, nggak boleh buat yang jomblo. Cuma boleh buat yang punya pacar. Tapi bukan begitu maksudnya. Jadi kalau Valentine itu kan lebih kepada hari kasih sayang. Sebenarnya boleh nggak sih untuk kita sebagai umat muslim merayakan itu? Kasih sayang itu apa perlu di satu hari aja? Enggak, Islam itu mengajarkan untuk saling menyayangi, mengasihi. Ya bukan di hari tertentu, ya memang harus setiap hari, rukun, sayang gitu. Jadi kalau ada kan kita suka terjerat oleh budaya luar, ya kayak Valentine itu kan ya emang budaya luar ya, luar punya. Kita tuh ikut-ikutan untuk buat ngerayain kayak gitu. Dan ironinya tuh pemuda-pemuda Islam di Indonesia itu malah turut merayakan. Mending ya merayakannya itu tuh kepada orang tua mereka atau sebagai bentuk kasih sayang, tapi bukan dalam artian di Valentine Days-nya itu baru kasih sayang, enggak, tapi setiap hari. Kullu yaum itu sayang. Jadi enggak di hari tertentu. Nah, terus mereka malah merayakan itu sama pacarnya. Kira-kira kalau misalkan ada yang bilang enak ya dia pada pacaran, enak ya dia pada Valentine sama pacarnya, lo kok sama dosa ngiri toh mas? Ya kak sama dosa kok ngiri toh ya? Ya enggak, harusnya malah prihatin ya, prihatin lah. Sekarang pemuda-pemuda sekarang ini yang jelas beragama Islam, tapi mereka tuh nggak menunjukkan keislamannya, nggak menunjukkan kepribadiannya sebagai muslim, malah ikut pengaruh budaya luar. Kayak sekarang kan orang barat itu kan pinter banget mau ngancurin muslim di Indonesia. Jangankan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kalau menurut mereka, perang secara fisik itu nggak akan mempan selama masih ada Quran di hati mereka. Jadi, salah satu cara yang paling ampuh adalah menyuntikkan moral buruk, moral ya budaya-budaya luar untuk masuk ke dalam jiwa-jiwa mereka. Sehingga kalau misalkan moral itu jauh lebih bahaya daripada fisik. Karena kalau moral udah nggak ada, kemana-mana juga udah begitulah. Kayak perzinahan, terus alkohol, narkoba, itu kan budaya luar. Terus kayak Valentine, pacaran. Ya pacaran sih katanya cuma pacaran, tapi tetap aja gitu ya, tetap dosa. Bisa aja dosa jempol atau ya kan, karena kalau bisa ngetik SMS pasti pakai jempol juga ikut terlibat kan pastinya. Jadi dosa tangan ada, dosa mata ada, dosa mulut ada. Jadi kalau pacaran itu serba dosa lah ya. Ya makanya nikah aja gitu supaya aman. Mau ngapa-ngapain tuh aman, akan lebih terjaga. Jadi kalau misalkan pacaran itu dosa kaki ngelangkah kemana baru pacar. Tangan megang, tangan pacar. Mulut ya bisa jadi ikut terlibat. Tangan, mata itu it's wow lah pokoknya. Jadi intinya Valentine Days itu boleh nggak? Saya sih lebih ikut enggak gitu. Kenapa enggak? Karena selagi merayakannya sama pacar yang bukan muharram gitu lah ya, it's problem. Jadi kenapa gitu harus mencurahkan kasih sayang di hari tertentu? Kenapa nggak setiap hari? Kullu yaum. Kenapa nggak mencurahkan kasih sayang kepada ibu, ayah, adik, kakak, saudara, bukan sama pacar? Jadi intinya Valentine Days itu katanya haram karena dia merayakannya
seringkali merayakannya dengan yang bukan mahram. Lalu kemudian ada hal-hal yang dilarang Allah terjadi di saat hari itu. Ya kayak yang di luar, kalau misalkan Valentine Days itu mereka untuk menggambarkan kasih sayang mereka, cinta mereka itu adalah dengan zina. Jadi ini udah pasti salah ya. Orang kok dirayakannya dengan zina, itu Masya Allah banget. Nah apalagi sekarang ini kan di Indonesia udah banyak banget kejadian-kejadian, entah itu musibah, ujian atau azab. Naudzubillah min dzalik. Jadi kemarin aja udah banjir, terus longsor, gempa, terus gunung apa tuh yang di Medan, gunung apa ya namanya, ya pokoknya itulah saya lupa. Terus sekarang Gunung Kelut. Ya nanti kita tunggu aja ada apa lagi selanjutnya setelah Gunung Kelut. Nah naudzubillah ya, jangan sampai ada terjadi, karena mungkin ini bisa jadi azab karena masyarakat Indonesia juga makin lama makin menyeleng ya sama agama. Udah jarang ada yang sholat atau gimana gitu. Mungkin Allah mau ngasih peringatan, ya mudah-mudahan nggak jadi kayak kota Pompei yang benar-benar habis ludes dimakan api. Itu hancur banget lah pokoknya. Jangan sampai Indonesia kayak gitu lah, jangan sampai ada tsunami atau hal-hal yang nggak diinginkan. Mungkin itu aja kali ya. Yaudah, itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.